Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ya belajar, walaupun belajarnya jarak jauh. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang telah kalian tulis waktu beberapa hari kemarin ya, tentang tema 9. Adapun pembelajaran yang pertama yaitu tentang iklan ya. Mungkin kalian sudah baca, mudah-mudahan ya sudah baca semuanya. Dan sudah kalian tulis, sudah Bapak berikan arahan menulis yang ini ya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi iklan itu ibarat sebuah rayuan ya, merayu orang lain untuk membeli sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa. Nah, syarat-syarat iklan itu diantaranya ya bahasanya harus jelas, singkat dan padat. Juga menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, tidak menyinggung atau menjatuhkan orang lain atau produk yang lain. Nah ini ya, contohnya nih ada nih iklan mesin cuci ya, mereknya Resik. Kapasitas 10 kg. Di sini ada penjelasannya. Nah, iklan juga harus jujur. Jangan di sini tertulisnya 10 kg, sementara pada kenyataannya hanya kapasitasnya cukup untuk 5 kg. Nah, itu namanya penipuan. Nah, hindari menggunakan iklan yang seperti itu. Ya, karena itu melanggar hukum. Selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan apa yang diiklankan, yaitu sebuah benda ya, atau beberapa jenis benda. Benda itu merupakan sebuah materi yang mana langsung kita mempelajari muatan IPA tentang materi benda ya, materi atau benda. Jadi jenisnya apa ya. Jadi benda itu kemarin kalian mungkin sudah tulis, mudah-mudahan sudah baca juga. Jadi benda itu atau materi ada yang termasuk dengan zat tunggal, ada yang zat campuran. Campuran juga ada dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, mungkin kalian sudah memperhatikan kemarinnya atau sudah menulis, atau mungkin kalian bisa cari informasi dari media yang lain, dari internet, dari buku yang lain ya. Nah ini mengenai ini nih, ada zat benda yang termasuk dengan zat tunggal yaitu air ini ya. Jadi kenapa disebut zat tunggal? Karena tidak ada campuran yang lain sehingga disebut airnya air murni ya. Begitu juga dengan emas 24 karat. Biasanya yang 24 karat itu adalah emas yang murni ya, tidak ada campuran yang lain atau zat logam yang lain. Nah, ini garam juga bisa dikatakan zat tunggal kalau tidak ada zat campuran yang lain. Begitu juga dengan gula ya. Nah, zat tunggal. Udah ya, kemarin kalian tulis ini. Yaitu diantaranya air, garam, gula, dan emas yang 24 karat. Nah, kebanyakan yang memang emas di toko-toko emas itu sudah banyak campuran ya. Tapi yang murninya itu jarang. Karena sudah dicampurkan untuk hiasan. Yang murninya itu mahal ya. Nah, ini jadi tidak ada campuran yang lain. Nah, lalu juga nih materi atau zat yang disebut dengan zat campuran. Nah, ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, yang homogen itu artinya apa? Artinya jadi campurannya itu sempurna. Contohnya misalnya air, garam. Jadi air yang telah diberi garam lalu kita campur adukan, maka airnya itu akan terasa asin ya. Begitu juga kalau dicampur gula dan tidak merubah dari warna air itu kan. Nah, sehingga disebutnya homogen. Begitu juga dengan sirup ya, tidak merubah bentuk dan warnanya. Nah, udara yang kita hirup kan oksigen, tapi sebetulnya udara yang ada di sekitar kita bukan oksigen saja, ada nitrogen, ada karbon dioksida. Nah, jadi tidak terlihat ya. Perunggu adalah campuran, juga campuran logam ya, yaitu tembaga dan seng. Begitu juga kuningan itu campuran juga ya, jadi bukan zat murni. Ada lagi yang heterogen sekarang, zat campuran heterogen. Nah, ini contohnya ini campuran air dengan kopi. Nah, air kan
Kalau dicampurkan dengan kopi, itu tidak akan bersatu, masih terlihat kopinya. Itu itu namanya campuran heterogen. Terus air dengan tepung, masih terlihat kan tepungnya, airnya terpisah, terlihat lah gitu. Terus campuran air dan pasir, apalagi ini ya terlihat. Air-air, pasir-pasir, ini masih kelihatan. Beda dengan campuran air garam yang telah diaduk-aduk rata, sehingga yang terasa hanyalah air asinnya saja. Sementara garamnya tidak terlihat. Nah, ini juga sirupnya juga ya, sirup yang tidak berwarna ya. Jadi tidak merubah dengan sifat dari benda murni itunya. Dari benda murninya tidak merubah. Kalau misalnya campuran heterogen mah itu terpisah, terlihat perbedaan dari kedua benda itu. Kalau homogen tidak terlihat perbedaan kedua benda itu yang telah dicampurkannya. Ya. Jadi tahu ya sekarang perbedaannya ya. Kalau homogen sekali lagi, kalau misalnya zat campuran homogen itu campuran dua bendanya itu tidak terlihat ada campurannya. Contohnya air yang dicampuri garam, terus dikocek-kocek, diaduk-aduk sehingga tetap seperti air. Hanya rasanya saja mungkin yang berbeda, tapi warnanya seperti itu. Nah, begitu juga dengan sirup udara yang tercampur, itu kan ada oksigen, ada karbon dioksida. Nah, itu ada campurannya, tapi tidak terlihat kan, tidak terlihat berbeda. Nah, beda lagi kalau heterogen. Campurannya antara kedua benda itu terlihat. Air ketika disatukan dengan kopi terlihat airnya, kopinya. Begitu juga dengan air dengan tepung, air dengan pasir, sehingga disebut heterogen. Itu ya. Nah, mengenai muatan SBDP ya atau SBK. Sudah mungkin kalian tulis ya kemarin tentang tangga nada. Udah sering ini ya membahas tentang tangga nada. Pada dasarnya ya tangga nada diatonis mayor itu tahulah ya sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Itu yang lagunya itu biasanya bersifat riang gembira. Kalau minor biasanya bersifat sedih biasanya ya. Terus agak lambat biasanya. Kalau diatonis mayor agak cepat, suasananya itu semangat atau bahagia. Nah, ini mengenai tangga nada ini ya. Ini ada satu strip jaraknya, jarak susunan nadanya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini mungkin harus praktek ya. Harus praktek dengan menggunakan piano. Begitu juga ini ya, nih. Jarak tangga nada aja kalau yang tangga nada diatonis minor 1,5, 1,1,5. Ini harus praktek juga ya. Ini mungkin susah dijelaskan kalau di sini ya. Kita langsung saja ke ini lagu. Gugur bunga sudah kalian hafal kan ya sebagian. Ya, nadanya sudah hafal. Kalau nadanya sudah hafal ya tinggal dihafalkan. Nah, ini mengenai lagu ini. Nah, kita lanjutkan lagi dengan pelajaran IPS ya. Di sini ada gambar seperti bola dunia, ya, ini namanya globe. Kita akan pelajari mengenai garis-garis pada peta atau garis astronomis. Mungkin kalian sering melihat globe atau bola dunia ya. Di sini terlihat garis-garis ya, ada garis dari atas ke bawah melengkung atau melintang, ada garis dari kiri ke kanan ya atau sebaliknya. Nah, garis-garis ini ada namanya ya. Kalau garis yang dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah itu namanya garis lintang ya. Garis lintang. Ini garis lintang, ini garis lintang. Ini garis lintang. Ini garis lintang. Nah, kalau yang garis melintang dari arah kiri ke arah timur atau dari barat ke timur atau dari timur ke barat, nah itu namanya disebut dengan garis bujur ya. Nah, garis bujur. Nah, kalau ini garis lintang ya. Nah, nih. Sekarang ini ada garis juga yang membelah bumi atau garis yang berada di tengah-tengah bumi dari ujung barat ke ujung timur atau dari ujung timur ke ujung barat, itu namanya garis khatulistiwa. Gitu ya.
Nah, ini garis lintang. Sekali lagi ini garis lintang nih. Melintang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau dari utara ke selatan, atau dari selatan ke utara disebut dengan garis lintang. Nah, sekarang garis yang membujur dari sebelah timur ke barat atau dari barat ke timur itu namanya garis bujur. Ini 1, 2, ini contohnya saja ya di globus. Itu penjelasannya mengenai garis ya. Nah, apa sih garis astronomis itu? Ya ini garis astronomis itu yaitu garis ada garis hayal pada peta untuk menentukan letak suatu tempat. Nah, sebetulnya tidak ada garis-garis di bumi ini, tidak ada. Ini hanya garis hayal saja untuk menentukan suatu tempat. Ya. Nah, ini sekarang ada pembagian garis astronomi. Garis astronomi upah sengaja dijabarkan seperti ini supaya paham ya. Garis astronomi itu yaitu ada 2. Jenisnya ada lintang, ada bujur. Nah, ini lintang itu ada 2, ada lintang selatan, lintang utara tadi udah dijelaskan. Begitu juga dengan ini ya. Nah, selanjutnya ini penjelasannya garis lintang, garis yang melintang tadi udah dijelaskan Bapak ya. Oleh Bapak udah dijelaskan. Nah, silakan kalian nanti tulis yang pertama yang harus ditulis yang ini nih. Nah, ini tadi ya udah ya. Silakan nanti kalian tulis. Ini masuknya IPA. Udah ini, lalu ke sini. Silakan kalian tulis masuknya IPS. Nanti bisa di pause ya untuk menulisnya IPS. Ini lanjutkan lagi. Ini nanti tulis lagi dan masuknya IPS. Nah, sekian dulu dari Bapak.